Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harapkan semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menerima materi pembelajaran di hari ini. Nah, di video kali ini kita sudah masuk pada subtema baru, yaitu subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Pada subtema kali ini kita mempelajari pada pembelajaran 1, 2, dan pembelajaran 3. Sekali lagi pembelajaran kita di hari ini yaitu pada pembelajaran 1, 2, dan pembelajaran 3. Anak-anak, seperti judulnya yaitu menyayangi tumbuhan. Oleh sebab itu kita sebagai manusia harus saling menyayangi sesama manusia. Bukan hanya manusia itu sendiri, tetapi kita harus menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena tumbuhan sudah memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi Miss ulangi bahwa perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak di rumah bisa melihat atau buka buku tematik halaman 91. Di situ terdapat penjelasan tentang wawancara. Ya, wawancara digunakan sebagai sumber utama dan pelengkap dari penulisan atau pengumpulan data. Jadi waktu kita mau mengumpulkan data, kita harus melaksanakan wawancara. Tentunya anak-anak sudah pernah melihat di televisi tentang berita. Nah, berita itu juga salah satu bentuk untuk wawancara. Bahkan ada yang dinamakan wartawan. Nah, wartawan itu dia ditugaskan untuk mewawancarai seseorang. Nah, dari situlah kita mendapatkan berita-berita yang aktual dan jelas tentang si narasumber tersebut. Nah, berikut ini misalkan menjelaskan beberapa langkah yang sederhana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber. Yang pertama, kuasai terlebih dahulu tujuan dan hasil yang akan kita harapkan saat kita wawancarai. Dan yang kedua, susun pertanyaan dan kuasai pertanyaan tersebut. Terus yang ketiga, tentukan pelaksanaan wawancara atau tempat dan waktu yang disepakati secara bersama-sama antara pewawancara dan narasumber tersebut. Keempat, siapkan keperluan teknis saat wawancara. Berikut juga ada langkah-langkah yang seharusnya dan yang sebaiknya dilakukan selama wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu. Jadi waktu kita mau mewawancarai seseorang, kita harus datang tepat waktu. Dan waktu tersebut yang sudah disepakati atau yang sudah disetujui bersama dengan narasumber. Kedua, perkenalkan diri dan sampaikan maksud dan tujuan kedatangan kita untuk datang kepada narasumber tersebut. Berikutnya yang ketiga, siapkan peralatan penunjang seperti alat perekam suara. Berikutnya buku catatan, alat tulis, dan pedoman pertanyaan. Yang keempat, pedoman pertanyaan. Jadi ada 4 peralatan penunjang yang perlu kita bawa saat kita akan melakukan wawancara kepada narasumber. Yang pertama apa? Nah, alat perekam suara. Yang kedua,
buku catatan. Nah, betul. Yang ketiga, alat tulis. Dan yang terakhir, yang keempat, pedoman pertanyaan. Nah, berikut yang keempat, ajukan pertanyaan yang terbuka, yang ringkas dan jelas agar narasumber bisa lebih banyak untuk berbicara. Jadi waktu kita bertanya dan narasumber tersebut menjawab, kita juga bisa mengklarifikasikan jawaban bila tidak jelas ataupun kita merasa jawaban narasumber itu tidak jelas, kita bisa mengklarifikasikan jawaban tersebut. Nah, ada juga beberapa langkah setelah kita melakukan wawancara kepada narasumber. Yang pertama, kita menyampaikan hubungan catatan yang kita telah buat selama wawancara kepada narasumber. Nah, waktu kita melakukan wawancara dan telah selesai, kita perlu memberikan catatan kita kepada narasumber dan kita mengharapkan bahwa narasumber bisa melihat apakah jawaban kita itu benar-benar yang disampaikan oleh narasumber ataukah ada jawaban yang sebenarnya itu bukan jawaban dari narasumber, dan narasumber tersebut bisa mengkoreksi jawaban yang telah kita tulis. Terus yang kedua, kita juga bisa menyatakan bahwa hasil wawancara yang kita laksanakan itu masih dalam proses dan bisa meminta kesediaan kepada narasumber bila mana kita memerlukan narasumber untuk ditanyai kembali. Yang ketiga, akhiri wawancara dengan mengapresiasi atas waktu dan kesediaan dari narasumber tersebut. Jadi kita harus mengapresiasi kedatangan, bahkan kesediaan juga waktu yang telah diberikan dari narasumber tersebut. Dan yang terakhir, dokumentasikan hasil wawancara yang kita telah buat. Jadi dokumentasi bermanfaat untuk menyatakan bahwa kita benar-benar telah mewawancarai seseorang atau narasumber yang kita perlukan. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita lihat sewaktu kita mau melakukan wawancara dan setelah kita melakukan wawancara. Semoga anak-anak di rumah bisa memahami dan lebih lagi dapat mengerti, juga bisa melakukannya dengan baik. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mempelajari tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan, sebuah bilangan yang kita perlukan, baik itu bilangan dari bilangan 0 hingga bilangan 10 yang kita butuhkan dan kita bisa menulisnya. Bilangan itu diurutkan dengan teratur. Jadi waktu kita menuliskan garis bilangan tersebut harus kita urutkan dengan teratur. Jadi bilangan yang lebih besar ada di sebelah kanan. Jadi kita letakkan bilangan yang lebih besar di sebelah kanan. Jarak antar bilangan harus sama besar. Dan jadi bilangan caca juga dapat ditujukan oleh garis bilangan. Berikut Miss akan memberikan contoh tentang garis bilangan dan anak-anak bisa memperhatikannya dengan baik.
Nah, ini adalah garis bilangan yang berisi bilangan. Nah, jika garis bilangan tersebut semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Nah, semakin besar contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jika garis bilangan semakin ke kanan, itu bilangannya semakin besar. Nah, jadi jika bilangan tersebut semakin ke kiri, maka bilangan tersebut akan semakin kecil. Contohnya itu bilangan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang anak-anak perhatikan satu contoh lagi. Jika jarak antar bilangan adalah 10 cm, untuk menggambar garis bilangan sesuai dengan tinggi setiap tanaman adalah sebagai berikut. Nah, dari titik 0 ke kanan 60 angka. Jadi dari titik 0 ke kanan 60 angka. Kita akan sama-sama menghitungnya. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi ke kanan 60 langkah. Jadi kita ada sampai di angka atau bilangan 60. Nah, selanjutnya dari titik 60 ke kanan 30 langkah. 30 langkah. Jadi 10, 20, 30. Nah, karena kita melangkah ke kanan 30 langkah. Jadi ada di bilangan 90. Berikutnya, dari titik 90 kita ke kanan 40 langkah lagi. 40 langkah. Jadi 10, 20, 30, 40. Kita dapat hasilnya di bilangan 130. Nah, jadi 60 ditambah dengan 30 ditambah dengan 40, hasilnya 60 ini ada di mana? Di 60 langkah ke kanan yang pertama. 30 ini dapat dari mana? Jadi 30 ini dapat dari 30 langkah ke kanan. Jadi 30 langkah. Nah, 40 ini dapat dari mana? 40 ini dari 40 langkah ke kanan. Jadi 60 ditambah dengan 30 ditambah dengan 40 hasilnya 130.
Nah, Miss harapkan anak-anak bisa memahami sampai di sini. Jadi, garis bilangan, jika bilangan tersebut semakin ke kanan, bilangan itu akan semakin besar. Namun, jika bilangan tersebut semakin ke kiri, bilangan tersebut akan semakin kecil. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan mempelajari tentang cara merawat tumbuhan. Nah, tumbuhan merupakan salah satu pelengkap hidup manusia. Tumbuhan berguna untuk membantu penyerapan air, menyediakan oksigen, dan dapat memperindah area rumah. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara-cara untuk merawat tumbuhan. Yang pertama yaitu penyiraman. Hal yang harus diperhatikan waktu penyiraman yaitu sebaiknya penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Penyiraman diperlukan untuk menyediakan air bagi tanah untuk diserap tumbuhan. Jadi penyirapan yang kita lakukan pada pagi dan sore hari itu gunanya untuk menyediakan air atau persediaan air untuk diserap oleh tumbuhan tersebut. Yang kedua, pemangkasan. Pangkaslah daun atau batang yang diperlukan. Pemangkasan diperlukan untuk merapikan bentuk tumbuhan, merangsang tumbuhannya tunas baru, dan untuk menghilangkan hama. Jadi waktu merawat tumbuhan kita juga perlu pemangkasan kepada tumbuhan yang dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Itu perlu kita untuk memangkas batang atau daun yang sudah tidak diperlukan. Dan yang ketiga, pembersihan hama. Hama adalah organisme pengganggu yang dapat menimbulkan kerusakan tumbuhan. Berikan pestisida atau obat pembasmi hama pada tumbuhan yang terserang hama agar hama tidak berkembang biak. Dan yang keempat yaitu pemupukan. Pupuk diberikan pada tumbuhan agar tumbuhan dapat tumbuh subur. Berikan pupuk dengan dosis yang tepat. Jadi pupuk juga diperlukan pada tumbuhan. Nah, bagi anak-anak yang mempunyai tumbuhan yang atau tanaman yang ada di sekitar rumah, sebaiknya harus dirawat dan diberikan pupuk dengan dosis yang tepat. Jangan menggunakan dosis yang berlebihan, akhirnya tanaman tersebut bukannya tumbuh subur tetapi dia bisa saja layu dan mati. Nah, itulah cara merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Oke, demikianlah video pembelajaran kita di hari ini. Jangan lupa semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Buat anak-anak yang ada di rumah, tetap berdoa untuk kota bahkan bangsa kita dalam masa pandemi ini agar bisa berlalu dengan kehendak Tuhan. Demikian video pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.